wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa yakrahu isti'malu awanil musyrikina wa thiyabahum. Wa yakrahu dan hukumnya makruh isti'malu awanil musyrikin, mempergunakan wadah yang dimiliki oleh orang musyrik, wa thiyabahum dan juga mempergunakan baju mereka. Kalau kita menggunakan baju atau menggunakan wadahnya orang musyrik, itu hukumnya makruh atau tidak boleh. Demikian juga memakai baju mereka, itu juga tidak boleh. Lima ruya Abu Tha'labah al-Khoshani, berdasarkan riwayat dari Abu Tha'labah dan al-Khoshani, qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi ahlil kitabi, kami sedang berada di wilayah ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa na'kulu fi aniyatihim, lalu kami makan. Saat kami makan, kami menggunakan wadah mereka, menggunakan piring mereka, menggunakan mangkok mereka. Kami makan menggunakan wadah mereka. Faqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, la ta'kulu fi aniyatihim illa in lam tajidu anha buddan faghsiluha bil ma'i thumma kulu fiha. Rasulullah SAW bersabda setelah mendengar pernyataan dari Abu Tha'labah al-Khoshani, di mana Abu Tha'labah al-Khoshani ini bersama kawan-kawannya sedang berada di wilayah ahlil kitab, berada di wilayah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka saatnya makan, dia menggunakan piring-piringnya orang Yahudi, piring-piringnya orang Nasrani. Saat mereka makan menggunakan wadah-wadahnya orang Nasrani, wadah-wadahnya orang Yahudi. Lalu Rasulullah menjelaskan, la ta'kulu fi aniyatihim, jangan makan dari wadah mereka, jangan makan menggunakan wadah mereka, jangan makan menggunakan piring mereka, jangan makan menggunakan mangkok mereka. Illa illam tajidu anha buddan, kecuali tidak ada yang lain, tidak ada wadah yang lain, tidak ada mangkok yang lain, tidak ada piring yang lain, yang ada hanya itulah. Kalau memang yang ada hanya itulah, faghsiluha, maka cuci dulu, basuh dulu sampai bersih, dicuci wadah itu, piringnya dicuci, mangkoknya dicuci, wadah yang mau dipakai untuk makan itu dicuci. Faghsiluha, cuci dia, bil ma'i, dengan apa nyucinya? Ya tentu dengan air. Air apa? Air mutlak. Tentu dengan air mutlak, tidak boleh air yang bukan air mutlak. Summa kulu fiha, setelah dicuci dengan air mutlak, setelah bersih wadah itu, kulu fiha, makanlah menggunakan wadah tersebut. Artinya kalau memang tidak ada lagi wadah yang lain kecuali itu, maka wadah itu harus dicuci sampai bersih, kemudian bisa digunakan wadah itu. Tapi kalau masih ada wadah yang lain, pergunakan wadah yang lain. Kenapa kok tidak boleh begitu? Tidak boleh langsung dipakai gitu saja. Kan sama-sama wadah, sama-sama piring. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok harus dicuci dulu? Wali annahum la yatajannabunan najasata. Karena mereka, orang Yahudi, orang Nasrani ini tidak terbiasa menghindari najis. Mereka itu biasa justru malah menggunakan najis. Jangankan itu, babi dia makan, babi najis. Daging anjing juga dia makan, daging anjing juga najis. Orang Muslim tidak ada yang makan daging babi, orang Muslim tidak ada makan daging anjing. Nah, mereka tidak terbiasa menghindari hal-hal yang najis seperti itu. Artinya mereka biasa bergelimang dengan najis. Makanya kita tidak boleh menggunakan wadah mereka untuk makan. Tidak boleh menggunakan wadah
piring mereka untuk makan, gelas mereka untuk minum. Fakariha, oleh karena itu tidak boleh atau dilarang, makruh hukumnya, dibenci, tidak boleh. Kalau masih ada wadah yang lain, ya gunakan wadah yang lain itu. Lidzalika, untuk mempergunakan wadah tersebut. Fakariha lidzalika, maka makruh hukumnya menggunakan wadah-wadah yang dimiliki oleh orang kafir, wadah-wadah yang dimiliki oleh orang musyrik, wadah-wadah yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok nggak boleh? Karena mereka tidak biasa menghindari najis. Mereka biasa bersatu dengan najis itu. Seperti orang muslim yang biasa dia dengan bersuci. Fa'in tawaddu'a min awanihim nudirat. Bila berwudu dengan wadah mereka, ini enggak ada wadah ini mengambil air, kemudian ngambil air dengan wadah mereka, dengan ember mereka, dengan baskom mereka. Bagaimana hukumnya kalau kita berwudu dengan wadah mereka, berwudu dengan baskom mereka, berwudu dengan ember mereka? Nudirat, ini sudah didiskusikan oleh Musannif, sudah didiskusikan oleh Imam Syirazi. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi dan kawan-kawan telah mendiskusikan hal ini. Fa in kanu mimman la yatadinuna bisti'malin najasati, fa in kanu, apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, orang-orang musyrik itu, mimman la yatadinuna bisti'malin najasati, termasuk orang yang tidak biasa menggunakan najis. Kan tidak semua Yahudi Nasrani itu terbiasa dengan najis, tidak semuanya, tapi kebanyakan, tapi tidak semuanya. Kalau mereka tidak terbiasa mempergunakan najis di dalam wadah-wadah mereka, sahal wudu'u, sah wudu'nya. Kenapa demikian? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a min muzadati musyrikatin. Karena Nabi pernah wudu dengan menggunakan wadah air orang musyrik. Nabi pernah berwudu, wudunya itu dari kantong air orang musyrik. Wa tawaddu'a Umar min jarrati nasraniyin. Demikian juga Umar radhiyallahu an itu pernah berwudu dari tempat air yang dimiliki oleh orang Nasrani, dari bejana yang dimiliki oleh orang Nasrani. Nabi pernah wudu dengan kantong air yang dimiliki oleh orang musyrik. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah berwudu dengan bejana yang dimiliki oleh orang Nasrani. Kenapa kok demikian? Li'anal asla, karena asalnya bejana, asalnya kantong air, asalnya wadah air itu fi awanihim, asal dari bejana mereka atau wadah air mereka, at-thaharatu, asalnya adalah suci, aslinya adalah suci. Sebelum dipakai ini, dipakai itu, aslinya wadah itu adalah suci. Maka menggunakan wadah orang-orang Nasrani, wadah orang-orang musyrik itu hukumnya tetap suci. Kalau kita tidak tahu apakah itu sudah dipakai untuk wadah babi atau wadah anjing dan seterusnya, kalau kita tidak tahu, maka aslinya itu adalah suci, maka menggunakan wadah tersebut hukumnya sah wudunya. Kecuali kalau kita tahu habis dipakai untuk membersihkan daging babi, kemudian dengan bejana itu, dengan baskom itu kita ngambil air, maka yang seperti itu hukumnya najis, tidak boleh kita pakai karena kita sudah tahu itu bekas dipakai untuk najis. Kecuali kalau kita tidak tahu, maka ketika Rasulullah mengambil air wudhu dengan muzadatil musyrikatin, dengan kantong air orang musyrik itu tadi, karena Rasulullah tidak melihat orang musyrik itu memasukkan barang najis ke dalam kantong airnya. Demikian juga Umar bin Khattab juga tidak melihat bejananya itu bekas dipakai untuk wadah yang barang-barang najis. Makanya memakai kantong air orang musyrik, memakai kantong air wadah air orang Yahudi, orang Nasrani, selama kita tidak tahu itu pernah dipakai untuk melakukan atau untuk wadah barang-barang najis, maka boleh dipakai untuk berwudu, sah wudunya.
Wa in kanu mimman yatadinuna bistimalin najasati. Karena di antara mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kanu mimman yatadinuna bistimalin najasati. Mereka ada yang tidak biasa atau biasa menggunakan menggunakan wadah yang mengandung najis. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka biasa menggunakan wadah-wadah yang mengandung najis. Karena wadahnya itu dipakai untuk wadah najis, maka wadahnya menjadi najis. Tentang orang Yahudi yang biasa menggunakan wadah yang mengandung najis ini, fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu yasihul wudu dengan air, dengan wadah tersebut sah hukumnya. Li'anal asla fi awanihim at-taharatu, karena asal dari wadah mereka itu adalah suci. Dasar dari wadah itu adalah suci. Tidak dasarnya itu tidak najis, tetapi dasarnya adalah suci. Aslinya asal muasal wadah tempayan itu adalah suci. Tidak ada tempayan yang asal muasalnya najis. Tempayan yang terbuat dari perak, tempayan yang terbuat dari besi, tempayan yang terbuat dari aluminium, itu aslinya adalah suci. Karena aluminium itu suci, seng itu suci, kemudian besi itu suci, maka wadah itu suci, kecuali wadah itu dipakai untuk barang-barang yang najis. Maka menggunakan dengan wadah tersebut sah wudunya, karena apa? Aslinya adalah suci. Wathani, pendapat yang kedua, la yasihu, tidak sah. Li'annahum yatadinuna bistimalin najasati, karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang musyrikin itu sudah terbiasa menggunakan barang-barang yang terkena dengan najis. Mereka sudah terbiasa bergelimang dengan najis. Kama yatadinul muslimuna bil ma'it thahiri, sebagaimana orang muslim yang sudah terbiasa menggunakan air yang suci. Mereka juga terbiasa menggunakan wadah yang najis. Mereka terbiasa digunakan untuk barang-barang yang najis, mereka sehingga wadahnya najis. Itu sama dengan orang-orang muslim yang biasa menggunakan air yang suci, maka kebiasaan mereka sama dengan kebiasaan orang muslim, hanya saja orang muslim terbiasa suci dan mereka terbiasa najis. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan wadah mereka, karena mereka terbiasa menggunakan wadah tersebut dengan hal-hal yang najis. Fadzahiru min awanihim wa thiyabihim an-najasatu, karena zahir wadah mereka itu adalah najis, pakaian mereka itu adalah najis, itu zahirnya. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan najis, terbiasa dengan hidup dengan anjing, gesek-gesekan dengan anjing, maka pakaiannya najis. Kecuali yang tidak terbiasa, tapi ini yang terbiasa. Yang terbiasa mereka dengan barang-barang najis itu, maka awaninya, tempayannya, pakaiannya itu hukumnya najis kalau kita memakai pakaian mereka. Wa yustahabbu an taghtihil ina, dan disunahkan untuk menutup ina, menutup tempayan yang ada airnya, itu disunahkan untuk ditutup. Kenapa kok disunahkan untuk ditutup? Jauh-jauh hari Nabi SAW itu sudah merintahkan kalau ada ina, ada wadah air itu suruh ditutup. Ternyata sekarang kita baru tahu manfaatnya. Kenapa harus ditutup aniyah itu, wadah air itu kenapa ditutup? Kalau tidak ditutup akan dimasuki oleh nyamuk. Nah, kalau nyamuk sudah masuk, nanti kita pula yang digigit oleh nyamuk. Maka Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita, kalau ada tempayan, ada wadah, itu segera wadah itu ditutup. Supaya apa? Pertama, terjaga airnya dari jilatan-jilatan anjing, jilatan-jilatan binatang najis yang lainnya, pun pula terhindar dari masuknya nyamuk ke dalam air tersebut. Apa
menjadi najis kalau nyamuk masuk, tidak. Cuma nyamuknya nanti kalau berkembang di situ jadi penyakit. Untuk itu disunahkan untuk ditutup. Wa yustahabbu antagtihil ina, maka disunahkan untuk menutup ina atau tempayan. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitagatiyatil ina'i, untuk menutup tempayan. Jadi tempayan itu harus ditutup. Rasulullah perintahkan kalau ada tempayan yang ditutup. Kemudian Abu Hurairah juga diperintahkan Rasulullah wa ika isaqayati, dan untuk menyiram tanaman. Jadi tanaman harus disiram kalau musim kemarau. Kalau di Indonesia ini tidak disiram tidak apa-apa. Kenapa? Musimnya hujan terus, hujan. Apalagi bulan April sampai bulan Oktober sampai bulan April itu hujan terus. Tapi kalau di daerah Arab itu memang harus disiram. Kalau tidak disiram, tanamannya tidak akan tumbuh karena di sana isinya kering kerontang, tidak ada air. Kalau pasir melulu pasir, tidak ada airnya. Untuk itu disunahkan untuk menyiram tanaman. Abu Hurairah diperintahkan untuk menyiram tanaman. Jadi menggunakan awani orang-orang musyrik, kalau tidak ada wadah lain boleh kita gunakan, tetapi dengan syarat dicuci dulu sampai kita yakin bersihnya baru dipakai. Tapi kalau ada yang lain, lebih baik digunakan yang lain, jangan menggunakan wadah mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.